Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Narciani Alam, NIM F202001118. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan yang akan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan pada masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tanaman dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah sehingga menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan pertambahan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer terdapat pada ujung batang dan ujung akar pada tanaman. Meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik atau aktif membelah kembali. Contohnya pada kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa atau jaringan permanen adalah jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel meristem yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa terdiri dari jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung diperlukan untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Jaringan dasar. Jaringan dasar adalah jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar biasanya disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contohnya yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Fungsi jaringan parenkim adalah menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Jaringan parenkim pada daun berdiferensiasi pada palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong atau jaringan penguat adalah jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh pada tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan namun tidak merata. Sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut atau vaskuler terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya
dari akar menuju ke daun. Sedangkan floem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Itulah tadi penjelasan tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Semoga dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.